Masih di Sapa Indonesia Malam, kuota haji Indonesia tahun ini bertambah dari tahun 2022 lalu. Tahun ini Indonesia bisa memberangkatkan 221 ribu calon haji. Penambahan kuota haji ini melalui kesepakatan pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas bersama Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Taufik F. Rabiah di Jeddah, Arab Saudi. Kuota 221 ribu calon haji diperuntukkan bagi 203.320 anggota jemaah haji reguler dan 17.680 orang jemaah haji khusus. Adapun petugas haji Indonesia mendapat 4.200 kuota. Selain penambahan kuota, pembatasan usia 65 tahun pun ditiadakan. Dari siaran pers Kementerian Agama, Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas mengatakan, Alhamdulillah misi haji 2023 dimulai. Saya hari ini menandatangani kesepakatan haji dengan Menteri Haji Saudi. Kuota haji Indonesia tahun ini sebesar 221 ribu orang jemaah. Sesuai kesepakatan, tahun ini sudah tidak ada pembatasan usia jemaah haji. Jemaah 65 tahun ke atas juga dapat berangkat haji tahun ini. Jumlah kuota haji Indonesia tahun ini lebih tinggi jika dibanding tahun sebelumnya, khususnya sebelum pandemi. Pada 2019 lalu, kuota haji Indonesia sebesar 214 ribu. Tahun lalu, 2022, ada 98.825 orang jemaah dan tahun ini naik 2 kali lipat lebih menjadi 221 ribu. Kuota ini terdiri dari 203.320 haji reguler dan 17.680 haji khusus. Penambahan kuota haji Indonesia tahun ini pastilah menjadi kabar baik khususnya bagi calon jemaah haji. Bagaimana seharusnya persiapan pemerintah terkait penambahan kuota dan fasilitas haji nantinya? Kita bahas bersama dengan Aceh Hasan Syadzili, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI, dan nanti juga segera bergabung Menteri Agama Yakut Khalil Qoumas langsung dari Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kang Aceh. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kabar baik sekali ya untuk kita, kuota haji bertambah lebih dari 2 kali lipat, ada 221 ribu. Bagaimana pemerintah harus merespons ini? Bagaimana kita harus lebih siap lagi menghadapinya, Kang Aceh? Ya, pertama tentu saya mengapresiasi ya atas misi haji yang telah dilakukan oleh Menteri Agama yang dipimpin oleh Menteri Agama Republik Indonesia, Gus Yakut, beserta juga didampingi oleh Ketua Komisi 8 DPR RI, Pak Ashabul Kahfi, Kepala BPKH, dan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi. Dan hasilnya tentu mengembirakan kita semua karena kita kembali kepada kuota normal sebanyak 221 ribu dan ini merupakan berita yang menggembirakan buat kita. Di samping itu tentu juga ada berarti kita akan kembali kepada pelaksanaan haji seperti biasa. Dan oleh karena itu yang nanti akan kami segera akan lakukan pada persidangan yang akan datang adalah kita segera menetapkan biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Bagaimana kita tahu bahwa menurut ketentuan undang-undang bahwa penetapan biaya penjelang ibadah haji ini akan dibahas secara bersama-sama antara pemerintah, dalam konteks ini Kementerian Agama, dengan Komisi 8 DPR RI, kemudian kita menetapkan biaya besarannya. Baik. Dengan adanya penetapan sebesar 221 ribu ini tentu ini menjadi angka yang pasti bagi kita untuk kemudian menetapkan berapa biaya yang nanti akan dibayar oleh jamaah atau yang dikenal dengan BP dan berapa nilai manfaat yang nanti akan dikeluarkan dari dana kelolohan haji. Baik. Nah, jadi saya kira itu yang paling penting dari tindak lanjut dari kunjungan atau hasil dari MOU pemerintah Indonesia dengan
berita kerajaan Kita Arab tanyakan Saudi. langsung soal ini ke Menteri Agama Yakut Kolil Kaumas. Assalamualaikum, Gus Yakut, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pak Menak, apresiasi Ya, Mbak. tentu dengan kuota yang bisa dikembalikan ke kuota normal 221.000. Setelah ini tindak lanjutnya seperti apa dan detailnya seperti apa MOU ini? Ya, jadi MOU ini yang pertama ya tentu mengatur jumlah jamaah haji yang akan kita berangkatkan. Kemarin saya bertemu dengan Menteri Haji Kerajaan Saudi Arabia, Dr. Taufik, dan kita bicara panjang terkait ini dan akhirnya disepakati. Tadi pagi saya tanda tangan MOU 221.000 jamaah haji Indonesia yang terdiri dari 203.200 jamaah reguler, 320 ya, sorry, Ya. 203.320 jamaah reguler dan 17.680 jamaah haji khusus atau yang dulu kita kenal dengan ONH+. Dan 4.200 kuota petugas. Ya. Nah, tentu ini akan kita atur selanjutnya gitu setelah nanti tiba di tanah air, karena kita masih punya beberapa PR. Salah satunya adalah jamaah haji yang sudah lunas tunda tahun 2020 sudah lunas tapi tertunda keberangkatannya. Itu kurang lebih ada 84.609. Calon jamaah haji yang sudah lunas, kemudian ada 9.000 lunas tunda untuk cadangan. Jadi ada cadangan yang sudah membayar sekitar melunasi ya sekitar 9.000 orang. Tentu ini menjadi pekerjaan untuk mengatur bagaimana kita nanti berangkatkan. Nah, yang menggembirakan menurut saya adalah ketika kita bersepakat dengan pemerintah Saudi untuk tidak lagi memberikan batasan usia. Artinya jamaah yang lansia juga bisa, ya? Boleh untuk diberangkatkan. Ya. Nah, kita ini mencatat data sementara yang saya dapatkan itu, saya memang belum cross check langsung ya ke Siskohat, tapi dari data yang saya dapat itu ada 62.879 jamaah lansia. Yang ini tentu akan kita berikan prioritas nanti untuk berangkat sesuai dengan sistem yang kita miliki. Nanti kita akan atur setiba di tanah air. Dan ini tentu semua ini kabar menggembirakan, tadi juga disampaikan sudah oleh Pak Aceh, selaku pimpinan Komisi 8. Ini kabar gembira dan berkat doa seluruh masyarakat Indonesia dan calon jamaah haji Indonesia saya kira. Itu Mbak. Kalau tadi dari data yang disampaikan Pak Menak, ada yang lunas tunda 2020, lalu cadangannya, termasuk yang lansia, itu kan sudah 150.000 lebih. Nah, dari kuota yang tadi ya, nah apakah itu akan diprioritaskan tahun ini berangkat terlebih dahulu semua, atau dibagi begitu Pak Menak? Ya, tentu nanti kita akan lihat. Kalau yang lunas tunda tentu sudah insya Allah sudah akan berangkat itu. Dan yang lansia ini kan nanti kita akan lihat ketentuannya. Ya, kita akan atur ketentuannya yang lebih sepuh itu mungkin bisa diberangkatkan terlebih dahulu, tapi tentu juga harus melihat seberapa lama antriannya. Gitu kan. Kita prioritaskan yang paling sepuh dan dikombinasikan dengan yang paling lama mengantri. Itu untuk kita prioritaskan. Pak Aceh, kalau kita lihat tentu kan kerinduannya sudah sangat besar, yang apalagi yang lunas tunda dan sebagainya atau yang lansia begitu. Bagaimana agar pengaturannya ini bisa berjalan dengan mulus apa yang sudah direncanakan oleh pemerintah ini, Kang Aceh? Ya, tentu yang saya kira diprioritaskan adalah mereka yang memang sudah seharusnya berangkat, namun karena disebabkan pembatasan usia pada tahun 2022 yang lalu, saya kira itu yang harus diprioritaskan karena mereka yang paling berhak untuk bisa berangkat ya. Yang kedua, saya setuju bahwa memang prioritas utama adalah lansia. Ketentuan dari Undang-Undang Haji mengatakan bahwa memang ada prioritas tertentu yang diberikan kepada lansia. Tadi disampaikan oleh Gus Menteri bahwa memang kita bisa kombinasikan antara lansia dan prioritas itu memang diarahkan pada upaya untuk bagaimana lansia ini dijadikan sebagai prioritas ya. Karena itu maka harus juga disertai dengan misalnya jumlah petugas yang
lebih banyak pada sisi petugas kesehatan. Karena mereka inilah yang nanti akan terus mendampingi para jemaah lansia. Jadi prioritas seperti ini tentu harus didukung oleh persiapan yang matang. Dan saya kira kalau kita lihat seharusnya kita punya waktu yang sangat sempit sesungguhnya untuk bisa mempersiapkan pemberangkatan jemaah haji normal, disebabkan karena ya kalau perkiraan kira-kira kemungkinan sekitar tanggal 1 Juni ya, Gusmen ya, kita bisa memberangkatkan kurang lebih awal Juni. Jadi kami Komisi 8 mentargetkan awal Februari yang akan datang BPIH sudah keluar dan kita harapkan akhir Februari atau awal Maret Kepres tentang BPIH ini segera bisa Nah, ini target ini bisakah tercapai kira-kira Gus Menteri, dan juga bagaimana agar persiapannya matang dari sisi petugas, sarana prasarana, fasilitas untuk para jemaah dan juga keberangkatan nanti? Ya, insya Allah kami optimis bisa, karena selama ini kerjasama pemerintah dengan Komisi 8 ya, DPR RI utamanya berjalan sangat baik, terutama dalam mempersiapkan pemberangkatan jemaah haji. Dan waktu ini meskipun tadi sampaikan Pak Aceh sangat sempit gitu ya, kami sangat yakin karena kami sudah memiliki pengalaman kemarin, meskipun hanya separuh ya jumlah jamaah, tetapi kami sangat yakin kami bisa mempersiapkan. Tentu support teman-teman khususnya yang di Komisi 8 ini sangat berarti bagi pemerintah. Dan sekali lagi ya doa para calon jamaah haji tentu saja, karena kunci dari semua ikhtiar kita ini kan doa. Kalau secara teknis insya Allah kita siap. Amin ya rabbal alamin. Semoga lancar semuanya. Kita menyambut musim haji tahun 2023 ini. Terima kasih sudah berdiskusi malam hari ini, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Terima kasih Gus Menteri. Terima kasih juga Kang Aceh Hasan Syadzili, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI telah bergabung malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aceh.